Selamat datang di Beyond the Game. Kali ini cukup unik, mau wawancara seseorang yang biasa wawancarain saya. Jadi ada Mas Taufik Ardiansyah yang tahun ini 2024 terpilih sebagai ketua namanya, ketua PSSI Pers periode 2024 sampai 2027, betul nggak? 2026. 2026. Oke, selamat sekali lagi Mas. Terima kasih Bang. Ini gimana biasa diwawancara? Ya, apa namanya ya, ternyata beginilah kalau ketika diwawancara itu kita harus menyiapkan jawaban-jawaban yang mudah diterima oleh orang gitu. Bersiapkan mau nanya apa ya, jadi kayak nyari data dulu. Nah gini, ini kan banyak orang yang nggak tahu lah, sambil kita mau ngobrol santai. PSSI Pers ini apa sih? Itu kan banyak yang belum tahu. Dikiranya mungkin ada kalau orang awam, oh medianya PSSI, oh wartawan PSSI kah, segala macam. Sebenarnya kan kalau yang kita orang bola tahu lah, tapi kalau yang dari luar, karena memang ini sudah ada sosial media segala macam, pemilihannya juga sangat demokratis dan dipublish, ada debat dan segala macam. Pengen tahu sih PSSI Pers ini barang apa sih gitu. Iya, kalau ngeliat sejarahnya PSSI Pers ini berdiri tahun 2003 Bang. Oke. 2003. Jadi ini dibentuk untuk mewadahi teman-teman wartawan, teman-teman media yang meliput kegiatan PSSI. Oh, jadi berbagai macam media. Berbagai macam media. Oke. Gitu. Nah, kenapa harus dibentuk ini ya? Karena untuk mudah memanage teman-teman yang untuk ingin liputan Bang gitu. Oke. Gitu. Jadi kayak misalnya datang ke suatu acara, misalnya ada pengundang yang ingin, Mas kita ingin dong mengundang teman-teman wartawan bola ke acara ini gitu. Nah itu PSSI Pers tuh yang memanage teman-teman media untuk datang ke acara itu gitu. Kalau tidak ada itu ya akan rumit Bang gitu teknisnya gitu. Oh, jadi ini memang kalau dikerucutkan lebih kepada media-media yang memang fokusnya ngeliput masalah berita-berita sepak bola. Terutama sepak bola lokal kan ya, karena membawa nama PSSI dan kaitan dengan sepak bola nasional. Nah, 2003 berarti sudah 20 tahun lebih. Sudah berapa ketua sih sampai sekarang sebenarnya? Saya ini ketua ke-11 Bang. Wih, 11. per 3 tahun 2 tahun ya? Per 2 tahun. Oh, jadi periodenya 2 tahun. Ketua lumayan juga banyak. Dan selalu pemilihannya seperti kemarin gitu, karena kemarin kan ada gini. Cara pemilihannya seperti apa sih ketua PSSI Pers? Pemilihannya itu jadi menjelang berakhirnya periode kepengurusan Bang ya, itu dibentuk tim KP, komite pemilihan. Oke, PSSI. Oleh PSSI Pers itu sendiri gitu. PSSI KP. Iya, mirip PSSI benar. Jadi ketua sebelumnya menunjuk orang tertentu buat menjadi KP, ketua KP. Nah, ketua KP itu punya hak buat menentukan siapa-siapa aja anggotanya. Barulah tim komite pemilihan itu bikin rundown, bikin timeline proses pemilihannya seperti apa gitu. Dan dipilih oleh anggota. Dipilih oleh sifatnya ada keanggotaan gitu. Ada keanggotaan. Oke, anggotanya berupa wartawan atau medianya? Wartawan. Anggotanya adalah media yang benar-benar aktif meliput kegiatan PSSI. Setidaknya setahun terakhir lah gitu, Pak. Oke. Jadi kemarin saat pemilihan dan gue lihat juga kayaknya ada kayak semacam eksplorasi publik lah. Publik dalam artian publik lingkup PSSI Pers ya. Kayak debat visi misi dan lain-lain. Kayak memang bikin seperti itu ya. Sebenarnya jujur periode KP yang sekarang ini bikin terobosan baru Bang. Oh, sebelumnya nggak ada? Jadi sebelumnya itu nggak ada debat kandidat. Wow. Gitu. Jadi ini baru pertama kemarin KP bikin momen debat kandidat. Jadi ya feel-nya kayak pilpres aja gitu. Yes, betul. Kayak gitu. Ya kayak pemilihan sama lah, ketua PSSI segala macam. Mungkin dalam lingkup yang berbeda. Oke. Itu jadi semacam wadah buat mengumpulin wartawan-wartawan itu media-media yang meliput tentang olahraga di bawah satu naungan. Jadi ketika memang ada suatu liputan atau pemberitaan mengenai sepak bola Indonesia, ada satu corong yang bisa mengakomodir teman-teman ini ya untuk disebarkan, untuk mengundang dan lain. Jadi ya betul sih, ketimbang kita ngundang one by one kan pasti takes time, juga pasti rumit, kita nggak tahu. Nah ini kan lewat satu wadah itu seperti itu ya. Oke. Untuk yang Mas Taufik sendiri deh, untuk tahun ini sampai 2026, 2 tahun ke depan, ada program apa sih buat PSSI Pers? Iya, sebenarnya ada beberapa terobosan baru yang saya upayakan ada di tahun ini Bang, di periode sekarang. Contohnya divisi sosial, terus ada juga divisi
advokasi dan pendampingan hukum. Itu melihat sebelumnya ada teman-teman dari wartawan yang kena intimidasi saat bertugas, ada juga yang karyanya diambil oleh pihak lain, ada juga yang kena hoax dari akun-akun sosmed gitu. Jadi ya kita bentuk divisi itu untuk memproteksi atau mendampingi teman-teman yang kena case seperti itu gitu Pak. Kayak gitu. Kita juga ya intinya pekerjaan profesi wartawan ini profesi yang rentan dengan intimidasi, dengan tindak ancaman segala macam Bang gitu. Jadi ya kita perlu concern di situ, maka dibuatlah divisi seperti itu. Oke, ini mirip-mirip yang nggak jauh sama APP ketika motivasi anggotanya ya. Betul. Emang banyak kasus kepada wartawan anda intimidasi, terus penggunaan rights dari bentuk berita dan juga foto gitu, itu cukup banyak terjadi sebenarnya. Sebenarnya tidak apa ya, intensitasnya tidak, tapi ada aja gitu Bang. Nah ketika itu terjadi ya kita akan siap mendampingi wartawan dengan melalui divisi itu seperti itu. Biasanya kalau kayak gitu jadi sebelumnya wartawan itu berlindungnya kemana? Apakah ke medianya atau mungkin ke aliansi wartawan? Sebelumnya ya mereka juga tetap ke PSSI Pers, tapi karena tidak ada divisi yang bertanggung jawab terhadap hal itu, jadi sebelumnya ketua langsung yang ikut mendampingi, yang ikut turun gitu. Berarti kalau Mas Siwo itu lebih ke olahraganya, kalau ini khusus sepak bola gitu ya? Kalau Siwo itu kan, jadi secara garis organisasi PSSI Pers ini berada di bawahnya Siwo Jaya, secara garis. Oke. Siwo PWI Jaya. Nah di situ kan ada beberapa olahraga gitu. Nah kita sepak bolanya menghidup ke sana. Nah relation sama PSSI seperti apa? Siwo PWI itu kan garis turunannya ke PSSI Pers. Nah kita di PSSI Pers ya fokusnya ke PSSI aja, PSSI ini LIB gitu. Oke. Terus sebenarnya secara garis nggak ada hubungannya dengan PSSI, maksudnya secara organisasi ini independen kan? Independen. Karena menggunakan namanya aja khusus untuk meliput kegiatan nasional. Jadi lebih semacam penamaan dan branding kali ya, karena lebih kayak catching untuk meliput. Dan hubungan sama PSSI sejauh ini seperti apa? Hubungan PSSI sejauh ini kita baik. Dalam beberapa kesempatan PSSI bantu kita dalam akses pemberitaan, kayak misalnya nanti Vietnam lawan Indonesia leg kedua itu PSSI juga ngajak orang dari wartawan Indonesia buat kesana gitu. Jadi sejauh ini hubungannya baik, itu sangat baik malah. Oh, untuk bantu meliput kayak gitu. Bantu meliput. Ya memang diajak dari PSSI-nya, bukan dikirim oleh medianya gitu kan? Bukan, PSSI-nya yang ngajak. Oke. Tapi sejauh ini memang selalu baik-baik aja kan? Karena memang pasti selalu beririsan kan hubungannya. Jadi kita ini boleh dibilang sparring partner lah Bang. Kita teman dekat, tapi dalam beberapa hal kita harus mengkritik gitu. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang ya semisal mungkin nggak pas lah dengan kita gitu dari sudut pandang media. Tapi PSSI bisa sebagai organisasi yang bertindak atas nama organisasi, karena kan sebenarnya wartawan ya kayak Mas juga kan di bawah naungan media, bekerja untuk suatu media dan mengirim artikel dan lain-lain untuk memberita media itu. Tapi secara sikap organisasi juga punya itu ya. Ketika ada sesuatu yang memang misalnya kan pasti ada kalau PSSI mungkin enggak lah, entah klub atau apapun yang memang ada batasan terhadap peliputan dan lain-lain, yang mana mungkin bisa jadi melanggar wartawan dan lain-lain kan suka ada melanggar bukan melanggar kode etik, tapi melanggar bahasanya apa sih? Ada hak wartawan untuk meliput, nah itu dilanggar untuk peliputan itu kan juga suka ada tuh, maksudnya tidak boleh meliput segala macam, itu punya sikap seperti itu ya. Sebagai organisasi punya kayak gitu berarti? Punya. Pada intinya ketika misalnya ada pokoknya media itu punya sikapnya sendiri Bang. Jadi misalnya PSSI berstatement A, nah media lain tuh boleh bersikap B, C dan seterusnya gitu. Okay. Artinya nggak mesti satu pemikiran dengan PSSI itu tidak apa-apa gitu. Karena itu tadi media kan punya independensinya sendiri gitu Bang. Gitu. Oke. Coba tadi balik lagi masalah perlindungan wartawan, berarti ini suatu hal yang bukan servis sih, suatu penguatan bagi wartawan-wartawan yang khususnya meliput sepak bola ketika memang ada suatu hak yang tadilah intimidasi dan lain-lain, ada suatu naungan beberapa PSSI Pers yang bisa melindungi mereka, berarti gitu. Berarti membuat divisi-divisi seperti itu dong,
Yang tadi divisi sosial lebih kepada kegiatan sosial berarti. Divisi sosial lebih kegiatan sosial. Jadi sejauh ini divisi sosial tuh udah bekerja 2 kali bang, dalam 2 agenda gitu. Pertama, kalau boleh saya sampaikan, kita ada wartawan senior punya sakit penyempitan pernapasan, kalau nggak salah dia pulang kamu ke Gorontalo. Nah, kita galang dana buat ngebantu beliau gitu. Lalu berikutnya ada juga temen wartawan MNC pulang liputan, dia kecelakaan, 3 jarinya patah, masuk rumah sakit, ya kita bantu galang dana buat mereka. Nah, kalau seperti itu perlindungan terhadap wartawan sebenarnya ada nggak sebagai profesi itu di luar dari adanya organisasi PSSI Pers, insurans atau apapun gitu? Iya, kalau dari wartawannya yang kecelakaan tadi bang ya, itu dia kebetulan kantornya juga ikut turun tangan gitu. Jadi ketika dia kecelakaan, dia operasi, kantornya turun dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Nah di luar itu PSSI Pers turun ngebantu buat itu tadi galang dana buat teman-teman gitu, buat ngebantu juga dia yang sakit. Berarti lebih kepada divisi sosial membantu teman-teman wartawan yang lagi dalam kondisi sulit gitulah ya. Betul, karena biar bagaimanapun ya PSSI Pers itu juga punya peran untuk membangun kekeluargaan bang gitu, antar anggota gitu. Jadi ya ketika ada anggota sakit, kita tidak boleh membiarkan anggota itu sendirian menghadapinya kayak gitu. Kalau PSSI Pers ini apa namanya, bikin event gitu nggak untuk suatu hal yang sifatnya entertain gitu? Yes, dalam periode kemarin PSSI Pers bikin Media Cup. Itu turnamen mini soccer yang isinya pesertanya adalah media-media yang biasa meliput kegiatan PSSI. Oke. Gitu. Nah, tahun ini kita memastikan kegiatan itu tetap ada. Tapi ya di luar itu mungkin kita juga ada beberapa rencana-rencana gitu bang. Mungkin salah satunya kita pengen bikin turnamen antar stakeholder PSSI-nya gitu. Nah, maksudnya hal yang selama ini event mungkin lebih kepada untuk internal, artinya media atau wartawan juga. Tapi untuk keluar, untuk eksternalnya ini mau merencanakan itu ya, berarti mau stakeholder. Gitu. Karena kan PSSI kan punya beberapa rekanan tuh kayak Bank BRI, Pegadaian, APPI juga teman-teman juga bagian dari stakeholder PSSI gitu. Ya kita rencana pengen pengen mengadakan event itu gitu. Ya silaturahmi lah, saling mengenal satu sama lain gitu. Oke, siap. Terakhir, mungkin dari Mas, ngelihat kondisi sekarang, tidak hanya sepak bola atau olahraga, gimana sih wartawan melihat kondisi sekarang mengenai kebebasan pers, apakah sudah cukup oke apa enggak di Indonesia tentang kebebasan pers dan lain-lain? Kebebasan pers ya? Kebebasan pers, sejauh ini ya so-so lah bang. Kadang dalam satu momen, dalam satu case kita berhak bebas untuk mengkritik gitu, untuk mengkritisi sebuah kebijakan. Tapi dalam beberapa case ya kita juga kadang dapat arahan untuk tidak menyenggol hal itu gitu, menyinggung hal yang sensitif itu gitu. Jadi ya kesimpulannya ya so-so lah. Oke. Dan saya lebih spesifik, mungkin juga ini kan tempat untuk menyampaikan apa sih kira-kira yang masih bisa ditingkatkan terkait pada media atau wartawan sepak bola nih yang memang akhirnya butuh diperjuangkan, masih ada kayaknya bisa dikembangkan lah, bukan diperjuangkan, artinya masih bisa dikembangkan terkait wartawan nih, seharusnya memang bisa menjadi membuat ini nih ketika memang untuk mendukung sepak bola, ada nggak kira-kira? Paling ruang untuk ini bang, ruang untuk duduk bersama, ikut dilibatkan dalam pembuat keputusan. Misalnya musim depan misalnya nih LIB akan menghapus regulasi 6 pemain asing misalnya. Nah, kita berharap PSSI Pers sebagai bagian dari stakeholder sepak bola Indonesia melibatkan bang dalam sebelum keputusan itu diambil gitu. Jadi kita juga diminta pendapat bagaimana sih kira-kira kalau regulasi ini dihapus gitu ya. Jadi kita beropini seperti ini sehingga keputusan yang diambil keputusan yang emang dari diskusi yang matang dari semua pihak gitu loh bang. Sebelumnya showcase ini pernah ada nggak, atau mungkin negara lain atau case by case di Indonesia yang memang ketika ada kebijakan polisi diajak untuk ngobrol dulu gitu? Kalau ngelihat sejarah masa lalu sempat ada PSSI Pers punya bargaining seperti itu bang. Oke. Gitu, cuman sering berjalan waktu hal itu mulai luntur ya. Jadi ya kita akan berusaha buat ini
akan PSIPS akan dilibatkan lagi dalam setiap pengambilan keputusan gitu. Kita akan bekerja untuk ke arah saat ini. Oke, semoga ya hubungan PSSI juga sejauh ini cukup oke lah ya, karena ada ruang tempat berkumpul yang disediakan juga kalau nggak salah ya. Sekretariat. Yes. Sebelumnya ada nggak? Sebelumnya kita Sebelum pindah ke GBK Arena ini? pernah di Stadion GBK pernah. Oh, oke. Itu ketika sebelum GBK direnovasi total tuh. Oh, bareng-bareng sama PSSI juga berarti? Yes, waktu Persija masih di sana juga waktu itu. Itu direnovasi, anak-anak sempat pindah ke Kemang, sempat pindah ke Pasar Minggu. Lalu akhirnya disediain nama ketika Pak Erick Thohir kesini masuk ke PSSI, ya disediain di GBK Arena. Kayak gitu. Dan pada ngumpul semua berarti setiap harinya? Pada ngumpul. Oke, sip. Oke, ini Mas lancar terus 2 tahun ke depan, ini baru sebulan ya? Besok sebulan. Baru sebulan, semoga programnya berjalan lancar dan salah satu indikator untuk kemajuan suatu industri kan adalah kemajuan dari pers itu sendiri. Iya. Sukses. Amin. Terima kasih Bang Haji.